Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Adam Ramadi, mahasiswa program studi manajemen pembangunan daerah IPB. Kali ini saya akan melakukan analisis singkat terkait pajak daerah Kota Malang dari tahun anggaran 2014 hingga 2021 sebagai bentuk tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah oleh dosen Bapak Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, MEC. Analisis pajak daerah pada pemaparan ini dilakukan pada APBD Kota Malang dengan rentang tahun anggaran 2014 hingga 2021. Sumber data realisasi APBD, terutama realisasi pajak daerah, didapatkan dari dua sumber, yaitu website malangkota.go.id dan bapenda-malangkota.go.id. Terdapat kekurangan data target dan realisasi salah satu jenis pajak daerah, yaitu pajak penerangan jalan umum untuk tahun anggaran 2014 dan 2015. Sehingga analisis perhitungan pajak daerah ini tidak mengikutsertakan data pajak penerangan jalan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan pembiayaan didefinisikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah atau SILPA, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam pemaparan kali ini akan fokus pada pendapatan daerah, yaitu pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai menambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu pada pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari salah satunya yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber PAD yaitu pajak daerah yang menjadi topik bahasan dalam pemaparan ini. Tren realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan positif. Sebagai contoh adalah realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 hingga 2019 yang bergerak positif dengan kisaran proporsi kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah yaitu lebih dari 21%, di mana pada tahun 2019 tercatat realisasi tertinggi yaitu mencapai 460 miliar. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan perekonomian sempat melambat dan ekonomi tumbuh negatif. Pada tahun 2021, kegiatan ekonomi mulai kembali pulih dan tentu berdampak pada penerimaan pajak daerah yang meningkat walaupun belum mencapai realisasi sebagaimana yang terjadi di tahun 2017 hingga 2019. Ini adalah salah satu olah data realisasi APBD Kota Malang, yaitu tahun anggaran 2021. Dari tabel ini diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah mencapai 19,99%. Persentase ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkisar 56,68%. Porsi PAD dalam APBD Kota Malang bukan merupakan yang terbesar dalam pendapatan daerah, yaitu sebesar 28,05%, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, jika dibandingkan dengan transfer, terutama transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 56,68%. PAD, khususnya pajak daerah, menjadi penting bagi keberlanjutan pembangunan di daerah, mengingat PAD merupakan indikator kemandirian finansial daerah, dan pajak daerah memberikan kontribusi paling besar bagi PAD, yaitu 71,25% dari total PAD. Proporsi pendapatan daerah tahun anggaran 2021. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah terdiri dari beberapa jenis sumber dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda terhadap total pendapatan daerah. Untuk tahun anggaran 2021, pajak daerah Kota Malang menyumbang 19,99% dari total pendapatan daerah.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta menyumbang sekitar 1,21%. Retribusi yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berkontribusi sebesar 1,9% bagi pendapatan daerah. Lain-lain PAD yang sah menyumbang setidaknya 4,96% yang dapat terdiri dari 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer pemerintah pusat ini merupakan kontributor terbesar pendapatan daerah Kota Malang yaitu mencapai 56,68%. Selain itu, terdapat pendapatan transfer antar daerah yang mencapai 11,87%. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pendapatan daerah tahun anggaran 2021 menyumbang 3,4%. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pajak daerah Kota Malang mendefinisikan pajak-pajak daerahnya sebagai berikut. Pajak hotel yaitu pajak atas layanan yang disediakan hotel di mana hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan restoran seperti fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak reklame adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pajak penerangan jalan yaitu pungutan atas penggunaan listrik di mana penerangan jalan didefinisikan sebagai penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak air tanah yaitu pajak atas pengambilan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak bumi dan bangunan perkotaan Kota Malang mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2011, di mana PBB perkotaan yaitu didefinisikan sebagai bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama pajak bumi dan bangunan perkotaan. Pajak daerah yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah bangunan atau disingkat BPHTB, yaitu pungutan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Analisis target dan realisasi pajak daerah. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa tren realisasi pajak daerah Kota Malang dari tahun 2014 hingga 2018 selalu lebih tinggi atau mencapai target yang ditetapkan pada perubahan APBD tahun bersangkutan. Hanya saja pada tahun 2019 terjadi ketidaktercapaian penerimaan pajak daerah yang hanya berkisar 91,8% dari target. Hal tersebut masih dapat dikategorikan
dalam taraf efektif menurut Kepmendagri nomor 690/900/327 tahun 2006 tentang pedoman penilaian dan pemantauan kinerja keuangan. Yang menjadi perhatian adalah capaian pajak daerah di tahun 2020, di mana hanya mencapai 82,77%. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak daerah, seperti okupansi hotel dan restoran dan tempat-tempat hiburan. Perbaikan kinerja pajak daerah mulai terlihat di tahun anggaran 2021, di mana pajak daerah terrealisasi mencapai 93,12% dari target yang ditetapkan dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih fleksibel yang memungkinkan sektor ekonomi mulai bergeliat termasuk objek-objek pajak daerah. Realisasi pajak daerah per jenis pajak daerah tahun 2014 hingga 2021. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah pada masing-masing jenis pajak daerah secara akumulasi dari tahun 2014 hingga 2021, dapat diketahui bahwa BPHTB memiliki nilai kontribusi terbesar, yaitu mencapai 39% dari total pajak daerah. Walaupun menjadi sektor yang memberikan kontribusi pajak daerah terbesar, BPHTB secara akumulasi masih belum mencapai target, yaitu hanya sebesar 98,37%. Masih tergolong efektif, seperti halnya pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang sama-sama belum mencapai 100% target. Analisis realisasi pajak daerah Kota Malang tahun anggaran 2014 hingga 2021. Pajak hotel. Dari tabel dan grafik tersebut dapat diketahui terdapat pertumbuhan positif penerimaan pajak hotel dari tahun 2014 hingga 2019, di mana nilai terbesar penerimaan pajak hotel yaitu pada tahun 2019 sebesar 51 miliar. Tren realisasi pajak hotel dari tahun 2014 hingga 2019 juga menunjukkan hasil positif, di mana selalu mencapai target yang ditetapkan, yaitu mencapai tertinggi 146,01% di tahun 2014. Sebagaimana yang terjadi pada sektor pajak daerah lainnya, pajak hotel mengalami penurunan signifikan di tahun 2020, di mana hanya mencapai 74,13% atau sebesar 25 miliar dari yang ditargetkan sebesar 34 miliar. Realisasi semakin menurun di tahun 2021, di mana pajak hotel hanya mencapai 52,57%, masuk kategori tidak efektif, atau sebesar 26 miliar dari yang ditargetkan sebesar 49 miliar. Berdasarkan penelusuran pada pemerintahan online, keterangan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, rendahnya realisasi pajak hotel di tahun 2021 disebabkan oleh faktor PPKM darurat yang dijalankan mulai bulan Agustus 2021, sehingga berdampak pada wisata Kota Malang yang membuat okupansi tamu hotel mengalami penurunan. Pajak restoran. Sebagaimana pajak hotel, pajak restoran Kota Malang juga mengalami tren positif sejak tahun 2014. Yang membedakan dari capaian realisasi pajak hotel adalah capaian realisasi pajak restoran masih di atas 100%, masuk dalam kategori sangat efektif hingga tahun 2021. Sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak restoran Kota Malang mampu bertahan dalam masa pandemi. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu 137,21% atau sebesar 39 miliar dari yang ditargetkan sebesar 28 miliar. Sedangkan kontribusi terbesar pajak restoran terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 84 miliar. Pajak hiburan. Pajak hiburan Kota Malang mengalami tren positif sejak tahun 2014. Yang membedakan dari capaian realisasi pajak hotel adalah capaian realisasi pajak hiburan masih di atas 100%, kategori sangat efektif hingga tahun 2019. Akan tetapi pajak hiburan mengalami penurunan signifikan di tahun 2020, di mana hanya tercapai 54,29%, atau sebesar 4,5 miliar dari 8,3 miliar yang ditargetkan. Sebagaimana pajak daerah lain, hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 dengan adanya pemberlakuan PPKM. Pada tahun 2021, pajak hiburan mampu mencatatkan capaian 110,6% atau sebesar 2,2 miliar dari yang ditargetkan yaitu 2 miliar.
Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu 129,79% atau sebesar 11 miliar, dari yang ditargetkan sebesar 8,5 miliar. Sedangkan kontribusi terbesar pajak hiburan terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 14,3 miliar. Pajak reklame. Pajak reklame Kota Malang mengalami tren positif sejak tahun 2014 hingga 2019, di mana capaian pajak reklame selalu di atas 100%, atau masuk kategori sangat efektif. Akan tetapi, pajak reklame mengalami penurunan mulai tahun 2020, di mana hanya mencapai 68,9% atau sebesar 4,5 miliar dari 8,3 miliar yang ditargetkan. Dan di tahun 2021 sebesar 72,62% atau sebesar 24,6 miliar dari yang ditargetkan sebesar 34 miliar. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu 126,17% atau sebesar 24,6 miliar dari yang ditargetkan sebesar 19,5 miliar. Sedangkan kontribusi terbesar pajak reklame terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 24,9 miliar. Pajak penerangan jalan. Karena keterbatasan data, analisis realisasi pajak penerangan jalan Kota Malang dimulai untuk tahun 2016. Realisasi pajak penerangan jalan Kota Malang mengalami pertumbuhan positif atau melebihi yang ditargetkan dari tahun 2016 hingga 2018. Akan tetapi terjadi penurunan capaian, yaitu hanya mencapai 80,35% di tahun 2019 atau sebesar 60,2 miliar dari yang ditargetkan sebesar 75 miliar. Pada tahun 2020, realisasi pajak penerangan jalan kembali optimal dengan capaian 102,96% atau sebesar 59,5 miliar yang ditargetkan dari yang ditargetkan sebesar 57 miliar. Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali, yaitu hanya mencapai 99,87%. Pajak parkir Kota Malang dari tahun 2014 hingga 2018 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan realisasi pajak parkir, yaitu tercapai 80,89% atau 6,8 miliar dari yang ditargetkan, yaitu sebesar 8,5 miliar. Di tahun 2021, pajak parkir masih belum mencapai target, yaitu pada kisaran 85,28% atau sebesar 4,2 miliar dari yang ditetapkan sebesar 5 miliar. Nilai kontribusi terbesar pajak parkir yaitu pada tahun 2019 sebesar 6,8 miliar. Sementara capaian realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2015, di mana mencapai 146,4%. Pajak air tanah dari tahun 2014 hingga 2018 mampu melebihi target yang ditetapkan atau lebih dari 100%. Hanya saja pada tahun 2019 dan 2020, pajak air tanah Kota Malang mengalami penurunan hingga di bawah 100%, yaitu 97,37% dan 79,18%. Realisasi pajak air tanah baru mengalami perbaikan di tahun 2021, sehingga capaian tahun tersebut mencapai 103,8%. Capaian tertinggi pajak air tanah yaitu pada tahun 2016 sebesar 134,86% atau sebesar 809 juta dari yang ditetapkan sebesar 600 juta. Nilai kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2021, di mana mencapai 1,03 miliar. BPHTB. BPHTB merupakan kontributor terbesar bagi pajak daerah, dan dari tahun 2014 hingga 2018, capaian realisasinya di atas 100%. Baru pada tahun 2019 dan 2020, target penerimaan BPHTB tidak tercapai, yaitu hanya sebesar 74,17% dan 69,60%. Berdasarkan penelusuran berita online, keterangan dari Kepala Bapenda Kota Malang, hal tersebut disebabkan adanya pemberlakuan PPKM sehingga transaksi jual beli tanah dan bangunan menjadi tertunda. Pemulihan capaian penerimaan BPHTB terjadi di tahun 2021 yang mencatatkan realisasi 101,23% atau sebesar 182 miliar dari yang ditargetkan sebesar 180 miliar. PBB perkotaan. Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi PBB perkotaan melebihi target yang ditetapkan sejak tahun 2014 hingga 2019. Dengan capaian tertinggi di tahun 2016 yaitu
109,75% atau 62,4 miliar dari yang ditargetkan sebesar 56,8 miliar. Sebagai salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan daerah, PBB perkotaan merealisasikan nilai kontribusi tertinggi di tahun 2021 sebesar 66 miliar. Kesimpulan dalam pemaparan ini adalah porsi penerimaan transfer pemerintah pusat masih mendominasi APBD Kota Malang dari tahun anggaran 2014 hingga tahun anggaran 2021, di mana pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai hingga 55–56% dibandingkan dengan PAD yang berkisar 25 hingga 28% dari total pendapatan daerah. Pajak daerah menjadi kontributor utama bagi PAD Kota Malang, di mana penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2021 mencapai 603 miliar atau 71,25% dari total PAD. Optimalisasi PAD terutama pajak daerah menjadi kunci kemandirian daerah dalam mendukung desentralisasi pembangunan sebagaimana konsep otonomi daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar secara akumulasi dari tahun 2014 hingga 2021 adalah BPATB yang mencapai 39% dari total pajak daerah, disusul oleh BPB perkotaan dan pajak restoran. Besarnya BPATB dipengaruhi oleh tingkat transaksi jual beli hak atas tanah, yaitu lahan dan atau bangunan, dan tentunya nilai tanah di wilayah administrasi terkait. Optimalisasi penerimaan BPATB yang dapat dilakukan pemerintah daerah secara tidak langsung adalah dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan kelayakan hidup warga kotanya sehingga permintaan atas penggunaan atau transaksi jual beli lahan di kawasan tersebut terus meningkat. Pajak restoran memiliki tingkat realisasi penerimaan pajak tertinggi dan paling stabil di antara ke-9 jenis pajak daerah lainnya, yaitu selalu lebih dari 100% dari tahun 2014 hingga 2021. Bahkan di masa pandemi COVID-19 di saat hampir seluruh pajak daerah mengalami penurunan realisasi. Sekian pemaparan atas analisis singkat pajak daerah Kota Malang dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam pemaparan ini saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.